Selamat datang di Festival Masyarakat Sekolah. Perkenalkan, nama saya Ratna Susana dari SDN 30 Cakra Negara. Saya adalah seorang guru yang ingin berbagi sebuah praktik baik yang saya alami di sekolah, khususnya dalam pembelajaran matematika. Setiap kali saya mengajar, seringkali saya mendengar keluhan dari siswa-siswa saya. Mereka bertanya, "Bu, ngapain sih kita harus belajar matematika?" Bagi mereka, matematika adalah pelajaran sulit, rumit, pusing, bosen, bingung, bahkan mereka takut. Pola pikir inilah yang membuat saya merenung mengapa matematika menjadi momok bagi sebagian besar siswa. Padahal di balik angka-angka, simbol-simbol, operasi hitung, hingga soal cerita yang kompleks, tersembunyi sebuah kekuatan besar yang mampu membuat berpikir kritis, sistematis, dan logis. Namun saya menyadari, tanpa metode yang tepat, harapan itu sulit tercapai. Siswa tidak bisa diajak berpikir kritis atau logis jika mereka belum paham dasar-dasarnya. Bahkan untuk hal sederhana seperti perkalian bersusun, banyak siswa masih kebingungan karena tidak pernah ditanamkan konsep yang benar sejak awal. Terbukti dari hasil latihan siswa di kelas, masih banyak yang keliru dalam memahami cara kerja perkalian bersusun. Mereka menjawab dengan angka yang tidak tepat, mencampur urutan langkah, bahkan ada yang hanya menebak-nebak jawabannya. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu, terutama untuk siswa-siswa yang memiliki mode pembelajaran yang berbeda-beda. Mereka butuh sesuatu yang bisa disentuh, digerakkan, dicoba berulang-ulang, bukan hanya mendengarkan dan mencatat. Akhirnya, saya mencoba membuat puzzle matematika dari kardus bekas. Tapi bukan saya sendiri yang membuat puzzle tersebut. Siswa saya lah yang langsung terlibat dalam proses pembuatannya. Di mana proses pembuatan puzzle ini dilakukan secara mandiri oleh siswa dengan menggunakan bahan kardus yang dibawa dari rumah, beserta alat dan bahan sederhana seperti cutter, lem box, gambar puzzle, double tip, spidol, dan penggaris. Cara membuatnya, satu potongan kardus ditempel pada gambar puzzle menggunakan lem box. Setelah itu siswa memotong puzzle sesuai cetakan puzzle, lalu sisa potongan puzzle ditempel pada kardus persegi panjang sehingga berbentuk papan puzzle. Papan puzzle yang dibentuk kemudian digunting mengikuti gambar puzzle dan dicat warna hitam untuk menambah warna seni pada puzzle. Selama proses ini, siswa tidak hanya belajar matematika, tetapi juga belajar membagi tugas dan mengasah kreativitas. Mereka merasa bangga karena bisa membuat media belajar sendiri. Yang paling mengesankan ketika mereka mulai memainkan puzzle buatan sendiri, rasa percaya diri mereka tumbuh pesat. Mereka menjadi lebih semangat mengerjakan soal, lebih teliti mencocokkan jawaban, dan tidak lagi takut salah. Bahkan mereka saling menukar puzzle yang telah dibuat, dan dari situ muncul tutor sebaya secara alami. Mereka saling membantu dan belajar dari satu sama yang lain. Tidak berhenti di situ, siswa juga mulai berani maju ke depan kelas untuk menjawab soal-soal di papan tulis. Mereka menjelaskan dengan percaya diri karena konsep yang mereka pelajari lewat puzzle benar-benar tertanam di pikiran mereka. Seperti contoh, 38 kali 26, yaitu di mana 8 kali 6 akan menghasilkan 48. Dan angka 4 disimpan di puluhan, selanjutnya angka 6 dikalikan dengan angka 3. Dan ditambah dengan simpanannya sehingga menghasilkan 22. Namun di puzzle tidak terlihat angka 2 hingga dicari potongan puzzle yang ada angka 2. Lalu angka 2 itu dikalikan dengan angka 8 akan menghasilkan 16. Dan di puzzle akan mencari angka 6. Sementara satunya disimpan di puluhan. Selanjutnya pada puzzle mencari angka yang menghasilkan 2 dikali 3 sama dengan 6 dan dijumlahkan dengan simpanan angka 1 hingga menjadi 7. Setelah menemukan itu, lalu perkalian itu dijumlahkan sehingga menghasilkan 988. Setelah adanya pembelajaran puzzle ini, dalam penerapan pembelajaran perkalian bersusun, terjadi peningkatan hasil belajar yang sangat signifikan. Dari 30 siswa, hanya 6 orang yang masih berada di bawah KKM, di mana KKM-nya itu adalah 70. Sementara 26 siswa lainnya berhasil mencapai atau melampaui nilai tersebut.
tingkat ketuntasan nilai dari 20% menjadi 81,25%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran puzzle efektif membantu siswa memahami materi dengan lebih menyenangkan dan bermakna. Tidak sampai di situ, ketika saya menemukan ada siswa yang belum bisa menguasai perkalian bersusun, saya mengambil langkah berbeda. Saya mengundang wali murid melalui catatan yang saya tulis di buku siswa, meminta mereka datang ke sekolah, dan saat mereka hadir, saya tidak langsung memberikan ceramah panjang, tetapi mengajak mereka untuk bermain, bermain puzzle matematika. Saya memperagakan cara memainkan puzzle itu sesuai dengan konsep perkalian bersusun, langkah demi langkah yang saya tunjukkan, sambil menjelaskan bahwa metode ini bukan hanya membuat anak senang belajar, tetapi juga membantu mereka memahami logika hitungan dengan lebih mudah. Harapanku sederhana, supaya orang tua bisa mengajarkan kembali permainan ini di rumah. Dengan begitu, belajar matematika bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi momen yang menyenangkan antara orang tua dan anak.